Lombok itu sekarang diserbu oleh kapal-kapal pesiar seluruh dunia. Masyarakatnya sangat patuh, tapi juga sangat menghargai orang asing. Buktinya sekarang kenapa mereka berani membangun di kota. Halo. Oke, gimana hari ini? Hari ini kita bahagia sekali karena kemarin malam mimpinya sangat menyejukkan. Oh, menyejukkan. Mimpi apa itu? Mimpi itu saya dikejar-kejar raksasa besar sekali. Gimana? Menyejukkan Raksasa besar sekali dikejar-kejar. Pada saat raksasa makin dekat, loh, kok wanita cantik putih gitu loh. jadi saya, waduh, wah kok cantik banget. Pas saya peluk nggak ada orangnya. Oh ternyata saya mimpi. Gitu loh. Jadi gitu. Jadi itu yang saya alami malam ini. Kemudian sekarang hari ini makanya bahagia, tersenyum dan ingin membahas masalah-masalah yang ada di Pulau Lombok gitu loh. Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah kapal cruise kelas dunia menyerbu Pulau Lombok. Kelas dunia, kapal cruise kelas dunia. Yang penting tidak kapal perang saja yang menyerbu kita ya, Mister. Ya itu. Tapi kalau kapal perang yang nyerbu, tentara cewek semua nggak apa-apa gitu. Jadi kalau tentara cowoknya galak-galak ya kita usir balik gitu loh. Nah karena yang menyerbu ini adalah kapal Princess. Kapal Princess. Jadi kapal-kapal pesiar yang sudah melanglang buana di dunia, ya kita harus sambut dengan budaya yang baik. Bahwa negara ini selalu budayanya ramah tamah, baik di Bali, di Lombok maupun di mana saja di kepulauan Indonesia. Makanya pada saat itu kalau nggak salah, Sun Princess tahun 2019, sudah berlabuh di Pulau Lombok. Wow. Ayo, di mana itu? Kenapa kok bisa berlabuh di Pulau Lombok? Kenapa nggak di Bali? Ternyata di Pulau Lombok, lokasinya di Sekotong, Lombok Barat itu sudah ada pelabuhan cruise internasional. Wow, pelabuhan cruise internasional. Tepatnya di mana itu, Mister Puisi? Di Sekotong, dekat pelabuhan yang komersial, itu namanya Pelabuhan Gilimas. Pelabuhan Gilimas. Nah, namanya pun kenapa? Nah, ini saya bilang, kenapa namanya Gilimas? Ya, namanya Gilimas? Seperti yang kita ketahui bersama, sesungguhnya Pulau Lombok itu perbukitannya itu di dalam kulit bumi itu banyak mengandung emas. Banyak mengandung emas. Makanya di Lombok di setiap perbukitan itu banyak orang gali-gali emas. Tapi dilarang karena bisa terjadi polusi, kemudian merusak alam dan lain-lain. Sehingga mungkin itu yang menjadikan inspirasi pemerintah setempat menamakan Gilimas. Nah, tahun 2019 Sun Princess mendarat di Gilimas. Ini kapal pertama kali mendarat di Lombok. Wow. Dengan kurang lebih 1.880 orang penumpang wisatawan, plus 862 kru. Jadi jumlahnya 2.850 orang. Wow. Mendarat di Lombok. Kemudian dari Lombok mereka menyebar ke daerah dari Lombok, artinya dari Gilimas mereka menyebar ke daerah-daerah wisata di Lombok, daerah kerajinan, dan banyak daerah-daerah yang sangat indah di Lombok. Mereka sangat
kaget, loh kok ada Bali kedua katanya. Oh, ada Bali kedua. Ya dia nggak tahu sebetulnya Lombok itu adalah dulunya adalah belahan dari Pulau Bali. Belahan dari Pulau Bali. Kemudian juga. Lombok itu penduduknya juga hampir 30% orang Bali. Mayoritasnya orang Bali ya. Nah, makanya di Lombok itu kemungkinan pariwisata itu akan maju karena apa? SDM-nya sudah menunjang. Ya, SDM-nya sudah menunjang. Nah, di sana hampir orang Bali yang di sana profesionalisnya dibilang perhotelan. Nah, mereka makanya di Segigi itu juga merupakan Lombok Barat. Nah, karena Lombok Barat itu mayoritas 30% itu orang Bali. Ya. Kemudian makanya banyak di situ pura, juga ada banyak masjid berdampingan. Malah ada di suatu tempat di wisata di sebuah pegunungan di Lombok itu ada masjid dan pura bersebelahan. Bersebelahan. Ya. Nah, itu ada apa namanya? Ada satu acara budaya setiap mungkin setiap setahun sekali itu ada lempar-lemparan kue. Nah, itu bayangkan aja kebudayaan di Lombok itu sangat beragam. Tetapi sangat toleransinya sangat kuat. Tetapi rumor mengatakan di Lombok katanya ini, katanya itu, jangan percaya. Jangan percaya. Ternyata, nah ini kuncinya. Apa itu kuncinya? Kalau di Lombok misalnya rawan, Iya. itu bisa dibantah dengan di setiap pojok sudut desa di Lombok sekarang sudah ada Indomart dan Alfamart. Coba. Sudah ada Indomart. Ada bukan warung lagi, itu udah ada apa namanya supermarket yang lumayan modern. Artinya di Lombok itu aman. Aman, iya. Nah, kalau misalnya warung di mana-mana warung sulit cari makan, waduh, di Lombok sekarang kulinernya sangat maju. Iya. Terkenal sekali dengan tahu Lomboknya. Iya, itu enak itu. Kemudian ayam taliwangnya. Ya, ayam taliwang plecingnya. Ya, makanya pantaslah Lombok itu sekarang diserbu oleh kapal-kapal pesiar seluruh dunia. Berderet mulai 2019 sampai 2022 kapal pesiar sudah ngantri ke Lombok. Wow. Nah, pada tahun 2022 ini sudah ngantri 5 kapal pesiar. 5 di Lombok. kapal pesiar. 5 kapal pesiar sehingga tahun 2022 ini walaupun suasana Covid Iya. masih ada 5 kapal pesiar ngantri. 5 kapal pesiar ngantri di saat suasana pandemi seperti ini. Ya, yakinlah 2023-2024 betul-betul akan diserbu oleh kapal pesiar yang bertaraf internasional, baik dari Australia, dari China, Amerika, Eropa, Prancis akan menyerbu Pulau Lombok. Kenapa? Kenapa? Dia sudah mempunyai fasilitas Gilimas yang tidak kalah canggihnya dengan fasilitas pelabuhan krus di dunia. Iya, karena pelabuhannya sudah bertaraf internasional juga ya Mr. Puisi ya. Oke, nah tadi Mr. Puisi kan banyak bilang sudah diserbu oleh kapal-kapal pesiar kelas dunia. Sudah diserbu oleh wisatawan-wisatawan asing, mancanegara. Nah, pariwisata apa nih yang cocok untuk Pulau Lombok saat ini? Yang paling cocok ya, selain itu di Mandalika akan berdiri puluhan hotel. Puluhan hotel? Oh. Seperti di Bali. Iya. Karena LTDC itu yang mengelola di Lombok itu, yang mengelola Mandalika merupakan juga grup daripada Nusa Dua, ITDC Nusa Dua. ITDC Nusa Dua. Saya yakin pembangunan di LTDC di Lombok itu sangat bagus karena pengalaman manajemennya. Oke. Dan di situ akan ada banyak hotel, banyak villa, dan kemudian ada sirkuit sebagai sarana penunjang. Mudah-mudahan juga di situ akan ada golf. Ada golf. Nah, kalau itu ada golf, lengkaplah sarana penunjang daripada Mandalika. Tetapi tidak masalah, di Lombok sendiri kan sudah ada lapangan golf juga. Udah ada lapangan golfnya juga. Ya, makanya kalau nggak salah di Lombok Utara, ada lapangan golf. Kemudian di sekitar lapangan golf juga banyak hotel-hotel internasional, kayak Oberoi, Sheraton dan lain-lain. Nah, tapi sekarang akan beralih ke Lombok Tengah. Lombok Tengah akan ada
ada apa di Lombok Tengah? Karena apa? Kalau misalnya kayak Mandalika orang udah biasa tidur di Bali. Kalau tidur di Mandalika seperti suasana kayak Bali, pantainya, pasir putihnya. Iya. Tetapi suasana seperti di Thailand belum ada di Indonesia. Suasana seperti di Thailand belum ada di Indonesia. Nah, baru yang akan ada di Pulau Lombok. Akan dibangun di Pulau Lombok. Bukan, kalau kemungkinan akan ada di Pulau Lombok. Kenapa? Kenapa bisa gitu? Karena Pulau Lombok, terutama di Lombok Tengah, dikelilingi oleh pulau-pulau gili-gili yang sangat indah. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada gili air, Iya. gili tangkong, gili sudak, gili kedis, Banyak. dan gili-gili lain yang sangat indah. Makanya kalau kita ke Phuket, Iya. Thailand. wisatanya bukannya di pantai, dia wisatanya naik ke gili-gili, Iya, ke pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil. Nah itulah, jadi apa namanya, yakinlah di Sekotong itu, di Lombok Barat itu akan ada pariwisata yang berbasis kepulauan. Berbasis kepulauan. Nah, Oke. apa namanya, indikasinya. Nah, kenapa Kempinski Ya. yang akan jumlah kamarnya sangat banyak, Ya. kenapa mereka berani membangun di Sekotong? Kenapa berani? Karena apa? Di Sekotong sudah ada pelabuhan cruise internasional, pelabuhan yah internasional di Gili Gede, namanya Delray. Delray. Nah, kemudian sudah ada hotel bintang 5, hotel Windam di Sekotong, kemudian banyak hotel-hotel lain, Kokotinus, Sekotong Suite, dan lain sekali ada di Lombok Barat tersebut, terutama di Sekotong. Untuk itu, yakinlah di Sekotong akan ada wisata pulau yang tidak lama lagi, untuk tahun-tahun ke depan. Yakinlah di Sekotong akan diserbu lagi oleh investor luar dan dalam negeri, Ya. untuk ikut membangun Pulau Lombok, sehingga Pulau Lombok itu bisa mengalahkan ataupun paling tidak sama dengan Pulau Bali wisatanya, sehingga bukan Pulau Bali saja sumber dari devisa negara. Sebaiknya 5 tempat yang sangat diperhatikan oleh pemerintah saat ini itu bisa berkembang seperti di Bali. Itu. Nah, tadi kan sudah membahas tentang hotel-hotel yang akan dibangun di Pulau Lombok, sirkuit Mandalika di Lombok, dan Lombok tidak kalah cantik, memiliki laut yang sangat indah di sana. Tempat mana sih yang cocok dijadikan wisata bahari di Pulau Lombok? Ya itu saya bilang di wisata bahari itu di sekitar Gili Gede. Di Gili Gede. Nah itu di situ lautnya tenang, karena di pulau-pulau kecil itu menjadi bemper, Bemper. sehingga apa namanya, lautnya itu tenang. Di situ cocok sekali wisata bahari, apa namanya, dan di Bali tidak memiliki wisata bahari ya. Misalnya di benua itu tidak memenuhi persyaratan, kurang bagus. Iya, sebenarnya. Nah, tapi dipaksakan, akhirnya bisa juga membuat. Tapi kalau di Lombok dikelilingi oleh gili-gili, gili gede, gili tangkong, gili sudak, gili layar, dan lain-lain. Disitulah nantinya akan terjadi pusat bahari yang sangat baik di Indonesia ini, khususnya di Lombok ini. Jadi Lombok itu lengkap. Ada wisata pantai, pasir putihnya, ada perbukitannya, ada hutannya, ada juga wisata bahari, ada juga tempat surfing yang paling terkenal di Lombok, mungkin di dunia, yang mana dekat Kempinski yang lagi dibangun sekarang, itu namanya Bangko-Bangko. Seimbang dengan ombak yang ada di di Pulau Nias. Pulau Nias. Ya. Jadi itu saya rasa kelebihan Pulau Lombok, sehingga di masa yang akan datang Lombok bukan hanya diserbu oleh kapal-kapal pesiar dunia, juga akan diserbu oleh wanita-wanita cantik yang seksi. Karena apa? Ternyata di Lombok itu tidak fanatik. Tidak fanatik. Yang penting, di Bali. yang penting bagaimana orang bisa mendatangkan lapangan kerja, mendatangkan duit mereka nggak fanatik. Fine Ya, aja ya. ya mereka memang Lombok ini kan
dikatakan Pulau Seribu Masjid. Ya, masyarakatnya sangat patuh, tetapi juga sangat menghargai orang asing. Buktinya sekarang di Lombok udah banyak tinggal orang asing, nggak ada yang ganggu. Justru di Bali lebih banyak yang ganggu. Nah, gitu loh. Jadi yakinlah Pulau Lombok akan menjadi surga dunia bagi Indonesia. Gitu. Oke. Nah, itu sedikit bincang-bincang kita mengenai Pulau Lombok ya, Mister Puisi, dari pariwisatanya, dari wisata alamnya, dari pembangunan hotel-hotel bintang 5 yang akan ada di Pulau Lombok ya. Jadi semoga kita semua bisa ke Pulau Lombok lagi ya, Mister Puisi ya. Kita ini jalan-jalan ke sana, menikmati suasana yang di Pulau Lombok. Oke, segitu dulu podcast kita kali ini tentang mengenai Pulau Lombok. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Hidup Lombok gitu loh, hidup Lombok gitu loh.